Shalom suster, nama saya Gerald dari kelas 12 AKL. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang suster berikan. Ada 6 soal. Yang pertama itu, apakah kalian pernah mendengar tentang kaul-kaul dan apa arti kaul? Yang pertama, kaul itu adalah janji yang diucapkan oleh seorang anggota religius. Kaul yang diikrarkan meliputi kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Ada 2 macam kaul, yaitu kaul sementara dan kaul kekal. Sebenarnya istilah kaul pada awalnya adalah sebuah istilah yang lebih umum karena kesalehan dan tekad untuk mengabdi kepada Allah. Seorang yang bisa membuat janji demi rasa saleh tersebut. Kaul itu berupa niat untuk melakukan ziarah dan perjalanan suci. Akan tetapi memang dalam perkembangan kaul menyempit, maknanya hanya terbatas pada kaum religius atau biarawan saja. Yang nomor 2 itu, apakah yang kalian ketahui tentang kaul kemiskinan? Kaul kemiskinan adalah pelepasan sukarela hak atas milik atau pengguna milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan Allah. Semua harta dan barang-barang pribadi menjadi milik kongregasi atau tarekat. Manusia tidak lagi memiliki hak atas apa saja yang diberikan kepadanya, entah barang atau uang, semua derma dan hadiah juga termasuk. Jadi keutamaan kemiskinan adalah keutamaan Injili yang mendorong hati untuk melepaskan diri dan barang-barang fana karena kaulnya. Biasanya itu adalah biarawan dan biarawati itu terikat oleh kewajiban itu. Yang ketiga, ada apa yang kalian ketahui tentang arti kaul ketaatan. Kaul ketaatan adalah suatu pengorbanan dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religius. Dengan kaul ketaatan, biarawan dan biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada pimpinan yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Kaul ketaatan membuat biarawan dan biarawati bergantung kepada pimpinan atas dasar peraturan-peraturan dan sepanjang hayatnya dan dalam segala urusannya. Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang arti kaul keperawanan? Yang keempat itu adalah arti dari kaul keperawanan adalah pengabdian kepada Allah dalam kesucian yang sempurna dengan niat yang tetap utuh dalam kesucian pikiran dan badan. Lalu yang kelima itu adalah apakah kaul-kaul tersebut, khususnya kaul keperawanan, hanya dapat dihayati dalam hidup membiara? Yang kelima itu jawabannya adalah bukan intinya hidup membiara dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya. Yang dengan kaul cara yang khas menyerupai kaul, orang beriman Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut tiga nasihat Injil tersebut. Ia mengabdi diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya, mengatasi segala sesuatu dengan demikian ia terikat untuk mengabdi kepada Allah serta meluhurkannya karena alasan yang baru dan istimewa. Kaul keperawanan, sikap penyerahan diri seorang Kristen, dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi. Intinya kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Allah yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup dari doa. Lalu yang keenam, menurut kalian apakah kalian hidup membiara masih dibutuhkan oleh gereja dan dunia pada saat ini? Sebenarnya ya, hidup membiara masih dibutuhkan oleh gereja dan dunia. Tugas biara adalah untuk melayani awam atau umat gereja dan memberikan penyampaian firman Tuhan. Semakin berkembangnya zaman, maka kehidupan manusia pun akan semakin terfokus pada zaman, terutama perkembangan teknologi. Teknologi di era sekarang dapat mempengaruhi dampak buruk bagi seorang pribadi jika ia salah menggunakannya. Terutama seorang anak, ia akan selalu bermain gadget jika orang tuanya tidak memperhatikannya dikarenakan sibuk
Dengan karirnya, bahkan orang tuanya tidak pernah ke gereja, seorang biara juga bertugas untuk melayani umat gereja dan mengabarkan firman Tuhan. Terima kasih. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.